Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Nuria, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal hasil penelitian mengenai kepercayaan diri mahasiswa PGPAUD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya saat presentasi di depan kelas pasca pandemi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Bunda Nandini Huda Anggarasari, MC Psikolog. Baik, selanjutnya kita langsung saja membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini, yakni latar belakangnya yang pertama, mahasiswa itu adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi, di mana menurut Harlock pada tahun 2003, seseorang yang berada di perguruan tinggi atau yang dikenal dengan sebutan mahasiswa merupakan individu yang berada di masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu masa remaja akhir, di mana di usia ini mahasiswa dituntut untuk dapat bersikap lebih dewasa, harus hidup mandiri dan juga penuh dengan percaya diri, terutama dalam dunia perkuliahan karena tak sedikit hambatan dan juga tuntutan yang sering dialami mahasiswa. Salah satunya yakni seperti pengerjaan tugas yang harus dipresentasikan di depan dosen ataupun mahasiswa lainnya, terlebih ketika proses pembelajaran sudah menuju peralihan pasca pandemi. Nah, kemudian yang kedua adalah peralihan proses pembelajaran online ke offline, di mana pada masa pembelajaran online tentunya di masa pandemi, mahasiswa belajar dari rumah gitu, memanfaatkan berbagai macam aplikasi ataupun platform berbasis online sehingga intensitas untuk bertemu dan bertatap muka itu menjadi nihil. Banyak sekali hambatan dan keluhan yang dialami mahasiswa kayak misalnya sulitnya sinyal internet, kuota internet, serta berbagai macam penugasan yang justru melelahkan secara fisik ataupun psikologis dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian keluhan lainnya juga sulitnya memahami materi pembelajaran melalui kuliah online dikarenakan ketidakstabilan server dan juga sinyal internet tadi gitu. Nah, singkatnya telah terjadi penundaan dalam penggalian potensi keilmuan juga penelitian yang biasanya memang menjadi makanan sehari-hari dari mahasiswa itu sendiri gitu. Kemudian dari adanya dampak metode pembelajaran online akan memberikan pengaruh pada pembiasaan baru pasca pandemi yang secara perlahan mulai memberlakukan pembelajaran secara offline, di mana pada kegiatan presentasi yang sebelumnya dilakukan secara online memungkinkan audiens menjalankan lebih dari satu aktivitas gitu, sehingga fokus perhatiannya tidak begitu tertuju pada mahasiswa yang sedang presentasi. Kemudian juga saat sudah terjadi pembiasaan tersebut, maka mahasiswa harus beradaptasi kembali dengan proses pembelajaran offline yang mana menuntut mahasiswa untuk lebih percaya diri tampil langsung di hadapan orang lain dan juga menjadi pusat perhatian audiens gitu. Nah, mahasiswa yang kurang terampil dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kondisi ini tentu bisa berpotensi mengalami ketidakpercayaan diri saat presentasi gitu. Nah, kemudian untuk latar belakang yang ketiga yaitu kurangnya rasa percaya diri saat presentasi pasca pandemi. Tentu saja dari adanya perubahan pembelajaran secara online kepada offline membuat mahasiswa mendapatkan tantangan baru gitu, di mana rasa percaya diri di sini sangat berarti untuk mahasiswa dan diperlukan saat pembelajaran dilakukan secara offline. Nah, yang menjadi masalah utama di mana beberapa mahasiswa ketika berbicara di depan umum itu mereka merasa tidak percaya diri, mereka merasa grogi, takut, dan cemas terhadap apa yang mau disampaikan karena mahasiswa tidak mampu dalam menjawab pertanyaan yang akan diberikan dosen ataupun mahasiswa lainnya, juga kurang percaya diri dalam memberikan pendapat mengenai penjelasan dari materi yang akan disampaikan gitu. Kemudian tidak percaya diri ini juga timbul karena mahasiswa merasa diremehkan oleh mahasiswa lainnya sehingga saat menjelaskan dia merasa tidak percaya diri. Nah, kemudian juga penguasaan bahasa turut mempengaruhi rasa percaya diri karena seseorang tersebut dituntut untuk bisa menyampaikan informasi kepada audiens ataupun menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga bahasa yang dipergunakan tersebut harus jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, rasa percaya diri ini merupakan hal yang penting ada dalam pribadi setiap mahasiswa gitu. Selaras dengan pendapat Dian Andriani pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa percaya diri mampu membuat mahasiswa lebih mudah mengungkapkan sesuatu gagasan dalam berpikir serta mampu mengoptimalkan kemampuan yang ada pada diri seseorang.
Nah, berdasarkan uraian tersebut, itu menggambarkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri mahasiswa saat presentasi depan kelas pasca pandemi. Nah, oleh karena itu saya tertarik di sini untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai kepercayaan diri mahasiswa PGPAUD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya saat presentasi di depan kelas pasca pandemi, yang mana tujuannya untuk mengetahui lebih dalam dari tingkat kepercayaan diri tersebut dan menemukan solusi untuk menghadapi rasa ketidakpercayaan diri yang dialami mahasiswa. Nah, kemudian untuk variabel tergantung, nah di sini ada variabel tergantungnya yaitu kepercayaan diri mahasiswa saat presentasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori dari kepercayaan diri, yaitu pengertiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut saya sendiri, kepercayaan diri adalah suatu penilaian positif terhadap diri sendiri bahwa ia memiliki keyakinan atas kemampuan dan juga kelemahannya, di mana keyakinan tersebut dapat timbul dari proses interaksi dengan lingkungannya, dan dengan kemampuan tersebut juga ia merasa optimis akan mampu menghadapi masalahnya dengan baik sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkannya. Lanjut kepada ciri-cirinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut saya ciri-ciri kepercayaan diri itu yang pertama selalu bersikap tenang dan mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Kemudian memiliki mental yang kuat dalam menghadapi sesuatu, mempunyai potensi dan kemampuan atau keterampilan yang memadai, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi atau bersosialisasi di berbagai situasi, kemudian memiliki kondisi fisik yang cukup menunjang penampilannya, lalu memiliki latar belakang pendidikan dan keluarga yang baik, kemudian selalu optimis dan tak mudah menyerah atas kegagalan yang dihadapi, selalu bersyukur atas apa yang dimiliki, percaya kepada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri, dan juga memiliki konsep diri yang positif. Nah, dari ciri-ciri tersebut, kita bisa membuat sebuah instrumen untuk membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada sasaran dari penelitian ini. Nah, kemudian saya akan membahas juga mengenai faktor kepercayaan diri, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut saya faktor percaya diri itu terbagi dua. Ada faktor internal, yakni dari dalam diri berupa kayak misalnya konsep diri, harga diri, penampilan fisik, pengalaman hidup, kematangan usia, dan juga jenis kelamin. Kemudian juga dari faktor eksternalnya atau dari luar berupa faktor pendidikan, pekerjaan, pola asuh, dan juga lingkungan. Itu lingkungannya bisa dari dosen ataupun juga dari teman-temannya gitu. Kalau misalnya dalam hal presentasi di depan kelas. Kemudian mengenai metodenya, di mana di sini saya mengambil metode penelitian yaitu deskripsi kualitatif melalui proses wawancara interview yang dilakukan terhadap mahasiswa PGPAUD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang dilakukan secara offline ataupun online gitu. Nah, kemudian di sana saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa, dan di mana alasan dari saya memilih metode ini yakni karena metode kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Nah, metode kualitatif juga merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Nah, di mana penggunaan dari metode kualitatif juga dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif, jadi lebih luas itu, yang mana ini juga selaras dengan tujuan saya dalam penelitian, yakni ingin mengetahui lebih dalam tingkat kepercayaan diri mahasiswa saat presentasi di depan kelas pasca pandemi serta mencari dan menemukan solusinya. Kemudian mengenai partisipan dan ataupun populasi dan juga sampelnya. Populasinya tentu saya mengambil mahasiswa prodi PGPAUD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang berjumlah 82 orang mahasiswa. Kemudian sampelnya saya mengambil sampel dengan teknik pengambilan samplingnya, yaitu teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yakni lebih tepatnya sampling purpose, yaitu anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian, di mana hasil dan kesimpulannya berdasarkan hasil dari proses wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Januari pada tahun 2023 dengan sampelnya 2 orang mahasiswa PGPAUD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di mana untuk kesimpulan yang dapat saya ambil yakni ada perbedaan tingkat kepercayaan diri mahasiswa PGPAUD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya saat presentasi di depan kelas pasca pandemi. Jadi lebih spesifiknya, lebih mendalamnya bahwa
saat presentasi dilakukan secara online, mahasiswa bisa lebih percaya diri karena presentasi bisa dilakukan dengan kamera off cam dan tidak terlalu menjadi pusat perhatian. Serta ada kesempatan juga untuk mahasiswa bisa membaca materi sehingga hambatan dari komunikasi pun bisa diminimalisir. Nah, berbeda dengan kondisi peralihan proses pembelajaran menuju offline yang mengharuskan mahasiswa beradaptasi dengan kebiasaan baru, bertatap muka, berinteraksi secara langsung dengan teman ataupun dosen, sehingga suasana tersebut menjadikan tantangan tersendiri untuk bisa menampilkan yang terbaik saat presentasi. Nah, di mana solusi dari strategi apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan presentasi yang baik itu menurut pendapat dari sampel yang saya wawancarai, yakni melakukan persiapan materi presentasi dengan lebih baik gitu. Jadi mempelajari dulu materi presentasi sehingga saat presentasi bisa paham gitu mengenai apa yang akan disampaikan. Kemudian, tingkat kepercayaan diri mahasiswa juga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari faktor internal ataupun eksternal, di mana faktor internalnya seperti dari dalam dirinya, bahwa mereka kurang mampu untuk berkomunikasi karena komunikasinya belum lancar, juga insecure dengan penampilan ataupun juga rasa takut yang timbul karena takut tidak bisa menjawab pertanyaan dan juga menjelaskan materi yang belum ia pahami. Dan dari faktor eksternalnya juga dari adanya sikap dosen dan juga teman-teman ataupun kelebihan dan kemampuan serta latar belakang orang lain yang mana membuat mahasiswa tersebut menjadi insecure gitu. Nah, kemudian untuk sarannya diharapkan kepada para peneliti selanjutnya agar dapat mengambil sampel dan membuat instrumen yang mendalam dan juga lebih banyak lagi sehingga dapat mempertimbangkan dan mendapatkan pendapat yang lebih kuat dari pokok bahasan mengenai penelitian ini. Nah, untuk daftar pusakanya sudah tertera di sini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.